Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Iksan, Hadir, Bu. Bisma, Hadir, Bu. Eka, Hadir, Bu. Cika, Hadir, Bu. Priska, Hadir, Bu. Pendawa. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya, anak ibu. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan membaca teks organ gerak hewan dan manusia, kalian dapat menyebutkan organ gerak hewan secara benar. Dan dengan kegiatan membaca, kalian dapat menentukan ide pokok pada setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Sekarang kita bahas organ gerak pada hewan. Kelihatannya, Ya, Bu. organ gerak pada hewan itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu tulang. Yang kedua, otot. Tulang disebut juga alat gerak pasif. Dan otot disebut juga alat gerak aktif. Nah, kedua alat gerak ini akan bekerja sama melakukan pergerakan. Kerjasama antara dua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar ini. Di sini ada burung dan sapi. Nah, mengenai pembelajaran kita hari ini tentang organ gerak hewan. Nah, di sini ada burung dan sapi. Burung, alat geraknya dia menggunakan kaki dan sayap. Fungsinya untuk dia berjalan, berlari, dan terbang. Nah, yang kedua ada sapi. Sapi alat geraknya menggunakan kaki juga. Fungsinya untuk dia berjalan, berlari, dan melompat. Selanjutnya, yang ketiga ada contoh buaya. Nah, buaya alat geraknya yaitu menggunakan kaki. Fungsinya berjalan dan merayap. Yang keempat ada ikan. Alat geraknya yaitu menggunakan sirip dan ekor. Fungsinya untuk dia berenang. Yang kelima ada katak. Katak alat geraknya yaitu menggunakan kaki juga. Fungsinya untuk dia berjalan, melompat, dan berenang. Nah, sekarang buka buku kalian halaman 3. Di situ ada teks tentang organ gerak hewan dan manusia. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Nanti Ibu akan bagi kelompok. Iksan, Bisma, Eka kelompok 1, Cika, Priska, Pendawa kelompok 2. Silakan dibaca terlebih dahulu. Sudah selesai bacanya? Sudah, Bu. Nah, di situ ada teks berjudul organ gerak hewan dan manusia. Nah, terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Nah, sekarang
Ibu tugaskan, silakan kalian cari di setiap paragraf ide pokoknya dan kalimat pengembangnya. Ibu contohkan paragraf 1. Ide pokoknya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, selanjutnya silakan kalian kerjakan per kelompok yang sudah Ibu bagi dari paragraf kedua, 3, 4, dan 5. Silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sekarang silakan perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Paragraf 2. Ide pokok. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembang. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf 3. Ide pokok. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kalimat pengembang. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Ya, terima kasih Iksan. Oke, silakan perwakilan kelompok 2 maju ke depan. Paragraf 4. Ide pokok. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. 5. Ide pokok. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki sesuatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Oke, terima kasih pendawa. Silakan duduk. Oke, anak-anak. Sudah benar semua ya tentang yang kalian kerjakan per kelompok tadi, tentang ide pokok dan kalimat pengembang dari paragraf 2 sampai 5. Itu sudah benar semua. Nah, sekarang dari teks bacaan yang kita baca tadi, di situ ada kalimat yang berbunyi, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, itu termasuk paragraf keberapa? Ada yang tahu? Ya, Cika silakan, ada graf pemetaan. Iya, benar sekali. Kita tepuk tangan untuk Cika. Nah, oke, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal. Silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Oke, silakan kalian kerjakan, isi nama dan kelasnya. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, tentukan. Nanti besok kita koreksi ya. Oke, sekarang ada yang tahu kesimpulan belajar kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Cika silakan. Hari ini kita dapat mengenal alat gerak pada hewan dan fungsinya. Ya, benar sekali. Hari ini kita dapat mengetahui alat gerak hewan dan fungsi alat gerak pada hewan. Nah, dan membaca teks paragraf yang berjudul organ gerak hewan dan dapat menentukan ide pokok pada paragraf tersebut. Ya, Nana, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar subtema 2 tentang manusia dan lingkungan. Oke. Bagaimana perasaan belajar kalian hari ini? Senang, Bu. Alhamdulillah. Sekarang
sebelum kita pulang, silakan ketua kelas pimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan dibereskan tempat duduknya. Oke anak-anak, Ibu pamit, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.